Ngopi Bali, ngobrol produktif Genbi Bali. Ibarat membaca sebuah buku, pasti ada bagian pembukaan untuk memulai pengenalan sebuah cerita. Hai, kenalin aku Astrid dari Genbi Bali yang akan memandu dan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di episode pertama Ngopi Bali. Jadi sebelum kita memulai ngobrol produktif, aku bakal memberitahukan beberapa hal yang akan kita diskusikan nanti. Yang pertama, aku bakal ngejelasin apa itu Ngopi Bali, terus tujuan dari ngobrol produktif di episode 1 kali ini. Dan aku juga di sini bakal ngejelasin secara singkat apa itu Genbi. Tentu di sini kami akan menghadirkan narasumber yang sangat-sangat ada kaitannya dengan Genbi Bali dan nantinya kita akan ngobrol-ngobrol produktif, ngobrol-ngobrol santai aja tentang Genbi. Jadi lanjut aja nih aku bakal ngejelasin. Ngopi Bali, ngobrol produktif Genbi Bali merupakan salah satu program kerja gabungan dari Divisi Pendidikan Komisariat Unut, Undiksa, dan juga Undiknas di Genbi Bali. Di mana pada episode 1 kali ini tujuan Ngopi Bali yaitu mengenalkan Genbi kepada seluruh masyarakat dan teman-teman. Dan kita di sini ingin berbagi pengalaman sebagai bagian dari Genbi Bali tentunya ya. Dan di sini aku juga bakal ngejelasin secara singkat apa itu Genbi. Dalam memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia merencanakan program sosial Bank Indonesia atau yang dikenal dengan PSBI. Nah, salah satu bentuk nyata dari program tersebut adalah program beasiswa. Program ini sangat diminati oleh masyarakat dan tentunya kita sebagai mahasiswa ya tentunya. Dan namun banyak dari masyarakat yang hanya mengetahui sebatas pemberian beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia. Dan masih ada masyarakat dan teman-teman yang belum mengetahui bahwa mahasiswa penerima beasiswa tergabung dalam sebuah komunitas yang diberi nama Genbi, Generasi Baru Indonesia. Nah, di mana nantinya seluruh penerima beasiswa dibimbing untuk berbagi energi melalui berbagai kegiatan positif yang mewujudkan pembangunan nasional. Seperti itu teman-teman. Jadi aku di sini udah ngejelasin itu Ngopi Bali, terus tujuan ngobrol produktif di episode 1 kali ini, dan juga udah ngejelasin secara singkat apa itu Genbi. Nah ini dia, kita langsung aja ke acara intinya di podcast kita. Di sini Ngopi Bali itu menghadirkan narasumber yang sudah duduk di samping saya dan sudah siap sepertinya untuk ngobrol-ngobrol dan berbagi cerita pengalamannya kakak ini. Mungkin aku mulai aja untuk menyapa. Halo Kak. Halo Astrid, selamat siang. Selamat siang Kak. Mungkin kalau misalkan kalian dengar suaranya mungkin tahu ini siapa. Yap, benar banget. Ini ada di sampingku ada Kak Yudi selaku Ketua Genbi Bali tahun 2020-2021. Mungkin kita tanya dulu kabarnya gimana, kan soalnya kita tahu kan sekarang itu masih masa pandemi, terus apa-apa masih harus mematuhi protokol kesehatan gitu Kak. Gimana Kak kabarnya? Ya tentunya harus selalu semangat dong Astrid, harus walaupun pandemi kayak gini terus nggak bisa berkegiatan tapi kita harus tetap semangat memberikan energi untuk negeri gitu ya katanya kalau slogan Genbi Bali. Tapi memang di era pandemik saat ini ada beberapa kegiatan yang memang terhambat. Tapi saya rasa kegiatan-kegiatan yang memang bersifat digital itu masih bisa dilakukan, dan kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa menambah semangat-semangat maupun kegiatan-kegiatan Genbi ke depannya. Ya bener banget sih apa yang dibilang sama Kak Yudi. Tepuk tangan dulu Kak Yudi, kita berdua. Sepi ya? Ini benar-benar Okay. aura ketuanya udah memancar banget ya. Dan kayaknya Kak Yudi ini kayak udah meronta-meronta gitu, kayak ayo dong cepet kasih aku pertanyaan Iya nih. sebenarnya udah dari pengen, tadi. aduh aku pengen jawab aja nih semua. Iya sebenarnya dari tadi udah kayak nggak gitu. sabar gitu kan buat ditanya sama Astrid gitu ya. Astrid. Iya, Astrid. Oke. Astrid aja kan? Iya, Astrid Nanti kalau aja. sayang bahaya. Oke, itu suara buaya. Iya. Oke. Enggak. Itu intermezzo ya teman-teman, jangan didengerin. Kita langsung aja nih Kak. Yang pertama, apakah udah siap? Pertanyaan pertama. Ya oke, langsung aja Astrid. Oke. Yang pertama, menurut Kak Yudi, apa sih itu Genbi Bali? Mungkin Kak Yudi bisa menjawabnya dengan ada struktur organisasinya seperti apa, kegiatan-kegiatannya seperti apa, atau siapa aja sih yang ada di Genbi Bali? Mungkin bisa diceritain Kak. Ya oke, Astrid, sebenarnya Genbi Bali juga tadi sudah banyak dijelaskan oleh Astrid dari awal, udah banyak diceritakan. Secara garis besarnya ya Genbi. Terus memang Genbi Bali itu merupakan komunitas mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Tapi tidak terfokus pada beasiswa saja, tidak terfokus pada nominal saja. Memang banyak kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa kita lakukan dan kita kontribusikan. Memang banyak sekali yang kita dapat dari Genbi Bali ini.
Pertama itu dari agent of change kita bagaimana bisa Menjadi memberikan agen perubahan iya gitu agen tentunya perubahan ya. Astrid. Lalu frontliner itu menjadi garda terdepan untuk memberikan perubahan. Yang terakhir adalah kita sebagai mahasiswa penerima beasiswa yang mampu memberikan melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter dari Bank Indonesia seperti itu. Nah, memang eh, ketiga hal tersebut kita implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di GNB. Mulai dari kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang memang bersifat membangun sumber daya anggota maupun sumber daya masyarakat. Sehingga kita bisa berorientasi kepada masyarakat dan juga berkontribusi terhadap masyarakat luas seperti itu. Tapi karena adanya pandemik saat ini, memang beberapa kegiatan-kegiatan kita dari GNB itu ada yang mungkin terbatas. Lalu memang ada kegiatan yang memang seharusnya dilakukan, tapi juga tertunda, tidak sepenuhnya dibatalkan tapi tertunda atau mungkin nantinya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang diganti atau dialihkan Di memang daring ya, kita ya kayak ini kita di daring. ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat daring, online, tapi juga tetap bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dan juga tetap berkontribusi pada masyarakat gitu Astrid. Apalagi sekarang kan kita udah di era digital ya, apa-apa semua digital dan kita sebagai anak muda kan kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik, betul Kak Iya Yudi? benar sekali Astrid. Dan memang dari teman-teman dari 3 komisariat ya. Kebetulan aku cerita dikit ya tentang Genbi. Nah sebenarnya Genbi Bali ini terdiri dari 4 komisariat. Yang kemarin itu baru ada Warma Dewa. Warmadewa. Ya, yang pertama itu kemarin kita ada Universitas Udayana, lalu ada Universitas Ganesha, itu ada Undiksa yang ada di Singaraja. Terus terakhir kemarin ada Undiknas, itu satu-satunya saya rasa yang pertama ya. Universitas swasta Ya, pertama yang menerima beasiswa. Ya benar sekali Astrid. Itu ada universitas pertama yang dapat beasiswa dari Bank Indonesia, lalu yang terakhir itu ada Universitas Warmadewa. Nah, dari masing-masing komisariat itu ada organisasinya tentunya. Nah, di setiap organisasi itu nanti kita akan merancang program kerja dan beberapa kegiatan-kegiatan yang mampu mengimplementasikan tujuan-tujuan dari GNB tadi Astrid. Nah, terus tidak hanya terbatas pada itu, kita juga ada organisasi keseluruhan, yaitu GNB Bali. Nah, jadi GNB Bali itu terdiri dari 4 komisariat tadi yang tentunya akan siap berkontribusi seperti itu. Nah, aku mau tanya lagi nih, kan tadi udah dijelasin ya, di GNB Bali itu terdapat 4 komisariat. Pertama UNUT, Undiksa, Undiknas, dan selamat datang juga kepada teman-teman Warmadewa yang bergabung menjadi bagian kita, bagian ya, nanti GNB kita Bali tunggu ya Warmadewa. Tapi kayaknya sekarang itu masih administrasi apa segala macam. Nanti kan proses wawancara. Nanti kita welcome buat teman-teman Warmadewa. Dan bisa nggak sih Kak Yudi jelasin kalau misalkan di GNB Bali itu sendiri, apakah ada struktur organisasinya seperti ketua, wakil, atau siapa? Mungkin bisa dijelaskan strukturnya seperti apa di pusat gitu kan? Oke. Kalau dari struktur organisasi sendiri, yang pertama itu ada GNB Bali, itu ada ketuanya, terus ada wakilnya 2, ada wakil 1 dan wakil 2, terus ada bendahara, itu bendaharanya ada 2 orang, dan sekretarisnya ada 2 orang, dan di bawah itu ada kepala divisi. Nah, jadi kita kebetulan ada 6 divisi, ada pendidikan, kewirausahaan, kominfo, dan ada beberapa divisi lainnya yang memang membidangi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada divisi tersebut. Nah, di bawah divisi tersebut kita juga ada komisariat. Nah, ketua komisariat ini, yang kita juga ada namanya ketua komisariat. Jadi nanti setiap komisariat yang telah terpilih akan dipilih ketuanya untuk mengkoordinasikan segala kegiatan. Termasuk juga nanti Warmadewa yang akan bergabung juga nanti kita akan mengarahkan untuk pesta demokrasi, bagaimana memilih struktur organisasi maupun berapa teman-teman yang memang bisa berkoordinasi lebih khususnya untuk mengkoordinir Warmadewa seperti itu. Iya, aku ingat banget sih waktu kayak flashback kemarin itu ada KPU pemilihan GNB Bali yang pertama kali juga ya. Iya, sebenarnya kita di GNB Bali juga ada pesta demokrasi itu. Jadi kita nggak asal tunjuk nih, oh sering datang, sering kelihatan tunjuk, nggak gitu. Jadi kayak kita tetap berdasarkan pemilu, kita juga tetap berdemokrasi ya. Benar banget tuh. Dan tentu tadi kan dibilang nih tadi Kak Yudi ada pemilihan juga ketua komisariatan, ada pemilihan ketua GNB Bali. Nah, di komisariat GNB Bali itu apakah ada strukturnya lagi seperti sekretaris atau bendahara atau memang jadi satu di GNB Bali sekretaris bendahara seperti itu? Kalau untuk di GNB Bali itu tetap ada sekretaris dan bendahara, tapi untuk setiap komisariat kita juga akan ada tabelnya itu ketua, sekretaris, bendahara. Cuma wakilnya nggak ada. Dan juga nanti ada terdiri dari 4 komisariat yang memang membawahi dari setiap 4 kepala divisi yang membawahi komisariat. Lalu ada 2 divisi yaitu pengembangan organisasi dan kominfo yang memang langsung direct dari
GNB Bali. Mungkin Kak Yudi bisa ngejelasin nih, mungkin pilih salah satu sih untuk ngejelasin apa sih tugas-tugas dari divisi itu, mungkin bisa jelasin mungkin POA kan lebih Iya, ke boleh. Ya, jadi keseluruhan. aku rasa yang penting dari sebuah organisasi itu adalah anggota ya, Astrid ya. Dan kita Benar, ambil contoh di sini POA. Nah, jadi POA itu tujuannya adalah bagaimana kita mengakrabkan, lalu ada bagaimana kita peka terhadap lingkungan, khususnya pada lingkungan anggota. Jadi tugasnya POA itu adalah mengembangkan organisasi anggotanya agar mampu sekiranya terjadi keakraban, lalu terjadi kontribusi-kontribusi yang saling mendukung antar anggota. Kurang lebih seperti itu. Dan memang ada beberapa program kerja dari POA tersebut yang mengimplementasikan tujuan tadi. Itu ada GNB Suka Duka, lalu ada GNB birthday, misalnya ada yang ulang tahun kita ya selalu itu ya ucapin birthday gitu, kita, greeting walaupun card. hal-hal kecil seperti itu kita tetap perhatikan. Terus memang ada kunjungan walaupun contohnya kayak di Uniksa, walaupun jaraknya jauh kan. Kita LDR gitu ya sama Ya Uniksa. walaupun LDR itu kita harus tetap menjaga hubungan dengan baik. ya sama Uniksa. Jadi kayak teman-teman Uniknas maupun teman-teman Unut, nah juga nanti kita Warma Dewa, nanti kita juga bakal jalan-jalan ke Uniksa itu. Ya berarti coming soon ya, nanti kita bakal ada. Ya segera Astrid. Tapi nanti jangan lupa ikut ya. Siap. Pasti. Oh ya, waktu ini kan dengar-dengar katanya ada makrab nih. Bisa dijelasin sedikit nggak sih tentang bagaimana pesan dan kesan makrab gitu? Mungkin Kak Yudi kan pasti hadir tuh di makrabnya Unut, Undiknas seperti itu. Iya, namanya makrab gitu kan. Jadi itu sebenarnya kepanjangannya malam keakraban. Nah, jadi di sana juga memang tujuannya adalah mengakrabkan tiap-tiap anggota. Nanti juga kita buatkan juga di Warma Dewa. Kita ajak teman-teman buat makrab karena tujuan dari makrab ini adalah yang pertama karena kan kemarin terjadi perombakan untuk teman-teman penerima beasiswa. Ada yang udah ada yang demisioner. ya ada yang udah ya, demisioner, terus ada yang udah tamat gitu. Jadi nanti teman-teman yang baru keterima dan teman-teman yang memang masih mendapat periode 2 kali untuk beasiswa BI, kita saling kenalkan, lalu Iya, kita benar-benar. saling mengakrabkan Membantu diri, ya mengakrabkan diri. Walaupun acaranya nggak terlalu ribet, terus nggak terlalu besar, walaupun hanya sekedar makan aja. Tapi dari sana kita juga ngobrol-ngobrol, terus beberapa kegiatan yang memang mampu mengakrabkan dari tiap-tiap anggota. Mungkin aku mau nambahin lagi, mungkin di makrab tuh kita bakal ada sharing sessionnya kayak gitu ya Kak ya? Ya, itu di sharing session. Pertama kita makan dulu. Pasti tentunya. Ya, habis itu baru sharing. Iya, Kalau benar. makan sambil sharing nanti takut kesel gitu. Iya benar, keselak. Nah tadi kan Kak Yudi sempat menyinggung tentang keakraban nih. Dan aku mau nanya nih, gimana sih kiat atau cara Kak Yudi selaku Ketua GNB Bali untuk menjaga kekompakan? Tadi kan sudah dijelasin bahwa GNB Bali sekarang universitasnya udah nambah nih satu, Universitas Warma Dewa seperti itu kan. Kita tahu sendiri bahwa setiap orang tuh memiliki karakter yang berbeda-beda, bagaimana dia kerja, nanti deadline-nya seperti apa. Ya, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya keakraban akan terjadi ketika kita sering bertemu, lalu sering menjalin hubungan dalam tanda kutip tidak mengarah ke lebih intim ya, misalnya kayak pacaran, tapi kan hubungan tidak selalu tentang pacaran ya. Nah, saya rasa kalau aku rasa memang keakraban akan terjadi ketika kita lebih sering bertemu seperti itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan khususnya kepada kepala divisi POA kemarin saya minta, nggak POA aja, teman-teman yang lain juga kita minta beberapa kegiatan dari setiap divisi yang memang menerjunkan langsung teman-teman dari setiap anggota. Jadi teman-teman dari tiap-tiap anggota tuh lebih sering bertemu, lalu memang ada kegiatan-kegiatan yang memang mendatangkan anggota lebih banyak, walaupun tapi kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Nah, dengan adanya intensitas ketemu yang lebih sering, nah, aku rasa itu lebih bisa mengakrabkan diri antar tiap-tiap anggota seperti itu. Tadi kan juga Kak Yudi nih kayak sempat menyinggung tentang protokol kesehatan ya. Kita juga tahu sih sekarang gara-gara pandemi ini kita agak sedikit sulit untuk melakukan kegiatan seperti biasa ya Kak Yudi ya. Terus aku juga mau nanya nih berhubungan dengan protokol kesehatan. Nah, kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh GNB Bali dan yang akan dilakukan? Terus kira-kira feedbacknya untuk kita selaku anak-anak GNB dan juga masyarakat, apakah ada gitu feedback di antara kedua pihak tersebut? Iya, Astrid. Kalau dari feedback sendiri itu kan memang beberapa kegiatan yang memang kita rancang itu memang selalu ada feedbacknya. Yang pertama untuk masyarakat, tentunya juga untuk sumber daya dari anggota itu sendiri. Nah, itu kemarin kita memang ada kegiatan yang mengarah khusus untuk pandemi kali ini. Itu ada gelar, jadi kita GNB kolaborasi. Ya, itu bersama kegiatan bersama organisasi yang peduli lingkungan dan peduli sosial. Itu kita kebetulan berbagi nasi, masker, dan beberapa alat-alat kesehatan dan juga konsumsi
makanan. Jadi memang untuk masyarakat juga kita membantu berkontribusi untuk sosial untuk masyarakat yang memang merasakan dampaknya pandemik COVID kali ini. Tapi kita juga sebagai GNB gitu, jadi kita lebih peduli lingkungan, peka terhadap lingkungan, dan juga itu tadi Astrid. Jadi kita bisa menjaga kekompakan. Jadi dari sana dari kegiatan-kegiatan, contohnya kayak kemarin gelar, lalu ada kegiatan kemarin kita juga ada mendaki. Nah Mendaki itu gunung. juga mendaki Gunung Batur ya. Ada GMC namanya. Nah, jadi GNB Mount Clean. Jadi kita membersihkan sampah-sampah Yang ada yang di memang ada di daerah daerah gunungan, misalnya Gunung Batur itu. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan GNB yang mengarah ke masyarakat, mengarah ke sosial dan juga tentunya kepada anggota-anggota GNB tadi. Dan mungkin aku mau tanya nih, tadi kan Kak Yude sempat nyinggung tentang di GNB Bali itu ada divisi kewirausahaan. Nah, mungkin ada kegiatan apa saja yang sudah dilakukan atau yang akan nanti dilakukan divisi kewirausahaan? Ya, kalau kewirausahaan itu kebetulan kita tidak hanya profit oriented gitu ya Astrid, tapi kita lebih bagaimana menanamkan jiwa-jiwa entrepreneur ke teman-teman melalui divisi kewirausahaan ini. Nah, jadi salah satunya yang kita lakukan itu adalah kemarin ada kita berjualan itu ya. Jadi itu ada GNB Mills. ya GNB Meal sebenarnya sekali Astrid. Ada donuts, terus ada beberapa makanan yang memang kita buat juga, terus ada yang memang reseller gitu. Ya, jadi kegiatan-kegiatan entrepreneur maupun jiwa-jiwa entrepreneur itu teraplikasikan melalui adanya GNB Meals. Dan juga kemarin ada Sabi. Itu di kayak pulsa Iya, pulsa. GNB walaupun kecil ya, cuma jualan pulsa aja, tapi kali banyak, terus intensitasnya sering dan juga notabene kan masih berjualan dan kita kemas dengan apa namanya dengan bungkus dengan hal-hal yang menarik. Jadi penerapan jiwa-jiwa entrepreneur tuh ada di setiap kegiatan GNB. Dan tentunya kalau misalnya nih di GNB Bali ada yang buka kayak usaha nih, small business misalnya Wijaya Vegetable gitu, emang apakah bisa untuk misalnya mau promosi gitu, apakah bisa? Ya sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan memang UMKM lalu ada memang beberapa teman-teman yang memiliki bisnis, Iya, apalagi kayak Wijaya iya, Vegetable, Wijaya Vegetable keren itu parah keren sumpah, banget. keren parah sumpah. Nah itu kayak satu itu kita juga fasilitasi untuk mempromosi karena saya rasa teman-teman yang sudah memiliki usaha itu bisa menjadi volunteer sekaligus menjadi contoh mungkin ya buat teman-teman yang belum mempunyai usaha lalu Start small business ya juga. walaupun kayak gabut di rumah gitu kan buat teman-teman, oh ini dia ada bisnis gitu jadi kayak lebih semangat gitu loh Astrid. Bener banget. Nah itu kan tadi beberapa kegiatan dari KWU. Nah aku pengen tahu nih apa sih kegiatan, misalnya ada menyinggung kayak divisi pendidikan gitu. Apa sih kegiatan yang sudah dilakukan dari divisi pendidikan? Ya kalau divisi pendidikan tuh memang salah satunya kemarin ya kalau dari tahun lalu. Kalau dari Kita tahun lalu, ngomong tahun lalu nih. iya karena berkaca dari tahun lalu Ya, itu benar, kebetulan benar. kita ada di Driaraba, kebetulan kita ada apa namanya kegiatan sosial di Driaraba kepada teman-teman yang memang mengalami keterbelakangan gitu. Tunanetra maksudnya tunanetra di Driaraba. Nah itu kita Berkebutuhan khusus gitu ya ya. berkebutuhan khusus. Nah, itu ada di daerah Sangla sana. Jadi kita memberikan donasi, bantuan dan juga sekaligus memberikan edukasi mengenai bagaimana mencuci tangan yang baik. Nah, salah satu penerapan atau kegiatan dari divisi pendidikan itu tadi memberikan sosialisasi memang kegiatan-kegiatan yang berupa bersifat mendidik. Contohnya mulai dari kesehatan, lalu juga di era pandemik saat ini bagaimana kita walaupun online ya Astrid, kita tetap memberikan poster-poster atau flyer-flyer yang bisa kita upload di media sosial tentang kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan dan juga stay home, stay health, itu kita upload melalui media sosial GNB Bali. Nah, terus tadi kan sempat kayak flashback lagi ya kita. Flashback, aku mau nanya nih, kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah tergabung di GNB Bali, terus untuk bisa tahu menjadi divisi mana tuh, apakah ada rekrutmen lagi untuk bisa masuk? Misalnya nih, aku pengen gini deh, divisi pendidikan, apakah terus tiba-tiba aku masuk Kominfo nih, terus gimana dong? Itu emang apa ada alur pemilihannya lagi dari ketua GNB Bali sendiri atau bagaimana? Mungkin bisa dijelasin tuh Kak. Jadi kalau pemilihan divisi itu memang kita pertama kebetulan ada pengisian Google Form dulu, memang buat teman-teman. Lalu nanti memang buat teman-teman yang Prioritas memilih, mungkin ya memang yang memilih dengan divisinya itu akan diarahkan ke divisinya terlebih dahulu.
Tetapi kita kan tetap adanya penyamarataan ya. Biar nanti nggak kebanyakan gitu loh. Misalnya ada pemilihan tumpang tindih gitu ya nggak sih, Kak? pemilihan divisi pendidikan gitu sampai ada Genbi 175 misalnya 50 orang yang milih sana kan udah Ya setengah nggak lebih. mungkin. Iya, tapi tetap kita himbau kepada teman-teman yang memang mungkin memiliki kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan contohnya pada Kominfo gitu kan. Tapi dia lebih prefer ke pendidikan, tapi kita tetap minta tolong juga untuk bantu-bantu di Kominfo gitu sehingga adanya penyamarataan dari setiap divisi. Artinya tidak ada tumpang tindih dari setiap divisi itu, Astrid. Setelah mengisi Google Form gitu, apa ada untuk kegiatan wawancara atau seperti apa gitu untuk menentukan dia, misalnya nih si A divisi ini, si B divisi ini seperti itu. Kalau untuk wawancara itu sendiri memang kita akan memfokuskan kepada kepala divisinya aja. Jadi kepala divisinya itu Yang punya wewenang berarti kepala iya. divisinya ya. Pertama untuk kita memilih. pemilihan kepala divisi terlebih dahulu melalui wawancara pastinya. Lalu yang kedua nanti kita serahkan lebih lanjut kepada kepala divisi yang Untuk ada. menentukan anggota-anggotanya Iya, supaya anggota dia baik dari secara jumlah maupun sumber daya maupun kemampuan-kemampuan dari anggotanya kita serahkan sepenuhnya kepada kepala divisi. Nah tadi Kak Yudi juga sempat menyinggung tentang Kominfo nih. Pasti menarik banget ya kalau ngomongin tentang Kominfo Iya, karena apalagi kayak digital saat ya sekarang sekarang kan. kan sangat penting banget kayak apa-apa Kominfo. Terus aku mau nanya nih kegiatan apa saja yang sudah dilakukan divisi Kominfo. Pasti Kok banyak banget sih kayaknya menurutku. banyak banget Astrid. Jadi setiap kegiatan yang ada di Genbi maupun kegiatan pendidikan, kewirausahaan, lalu ada POA, Lingdup dan sebagainya, Kesmas. Jadi Kominfo pasti selalu ada di dalam setiap kegiatan Genbi. Karena sejauh ini memang kegiatan-kegiatan Genbi itu harus kita publikasikan. Kita publikasikan melalui media sosial dan beberapa kegiatan-kegiatan GNB itu juga akan menjadi dokumen-dokumen nanti memang untuk yearbook belakangnya. Jadi kita ada dokumentasi kepada kegiatan 1 tahun ke belakang itu namanya yearbook. Nah, jadi Kominfo memiliki big project yearbook, terus juga membantu teman-teman dari setiap divisi untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatannya. Jadi saya rasa salah satu divisi tersibuk tuh ya Kominfo, Astrid. Iya benar-benar. Astrid mau ada gitu keinginan Apa? buat pindah Kominfo? Cukup saja untuk kayak masih bendahara aja kayak oke. Oke. Itu kenapa dibahas juga ya? Enggak apa-apa. Jadi selanjutnya tadi kan udah disinggung di Kominfo itu tentang dokumentasi. Nah, nanti dokumentasi ini tuh apakah akan diunggah di media sosialnya Genbi Bali atau hanya disimpan untuk membuat laporan? Ya, pertama tentunya pasti kita unggah dulu di media sosial. Instagramnya mungkin dikasih tahu Kak? Genbi Bali, Ya, benar. @genbi Bali. Oke, dan tidak hanya itu, kebetulan kita juga lagi revitalisasi channel YouTube kita di Genbi Bali. Terus ada nanti kita juga podcast juga bakal diupload di Spotify nanti. Memang katanya teman-teman pendidikan bakal buat podcast-podcast atau kegiatan-kegiatan yang continue atau sustain gitu. Jadi podcastnya nggak di episode 1, jadi ngopi Bali ya. Ngobrol produktif Genbi Bali. Iya, keren banget asli sumpah. Jadi kayak ngopi Bali ini ada episode 1, ada episode 2, selanjutnya gitu. episode Karena kan ini ya. proker gabungan gitu kan. Iya, Dari jadi tiga kayak komis kan ya. jadi bisa sustain terus memang nanti kita bakal upload juga pasti di media sosial. Dan aku juga mau nanya nih, tadi ada salah di antara 2 divisi yang belum aku bahas nih tentang Kesmas dan Lingdup. Kayaknya ini hampir-hampir mirip gitu. Dan bisa nggak sih Kak Yudi ngejelasin kegiatan apa saja sih yang membedakan di antara Kesmas dan Lingdup? Ya kalau kegiatan Kesmas itu kan kesehatan masyarakat ya, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Jadi kalau kesehatan masyarakat tuh kita juga kolaborasikan dengan contoh kegiatan kemarin kita ada bakti sosial ke Driaraba karena kesehatan dan masyarakat juga peduli masyarakat. Terus ada juga gelar kemarin itu kebetulan Kesmas yang pegang acaranya. Jadi Karena dia Kesmas terjun langsung ke masyarakat juga iya, ya Kak ya? terjun langsung ke masyarakat bagaimana mempublikasikan, mendistribusikan protokol-protokol kesehatan seperti itu, Kesmas. Kalau Lingdup, ya contohnya kemarin kayak Ada Goes Sehat tuh. ya gue sehat juga Benar, satu Lingdup, terus ada Genbi Mount Clean. Ya, Genbi Mount Clean. Ya, jadi peduli lingkungan yang diarahkan ke lingkungan hidup. Ya, bener banget. Tapi next soon kita juga nanti tanggal 27 ya kalau nggak salah, tanggal 27 hari Sabtu. 27 atau 29 kita bakal ada susur mangrove dari Universitas Udayana. Komisaris Universitas Iya, Udayana. jadi dari Universitas Udayana kita bakal susur mangrove itu ada di daerah Benoa. Di bawah jalan tol tuh ada hutan mangrove sebelah utaranya. Terus kita bakal clean up dari sampah plastik. Lalu ada ya sekalian refreshing sih Astrid. Itu kayak naik kano terus kalian bersihin sampah-sampah yang ada di sana. Itu prokernya Lingdup. Ya tapi tetap aja sih kita harus himbau juga kepada teman-teman kalau misal kita melakukan program kegiatan kita harus tetap mematuhi apa Kak?
protokol kesehatan bener Astrid. banget. Harusnya saat ini tuh kesehatan yang paling penting Astrid. Dan mungkin bisa dijelasin nih, mungkin ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana, mungkin bisa diberitahukan nih kepada teman-teman yang dengerin podcast kita sekarang, mungkin ada rencana kegiatan apa saja nih yang belum terrealisasikan? Kira-kira waktu dekat ini apa ya? Ya kalau itu sih yang pertama yang paling dekat itu sih itu tadi Astrid, ada apa namanya? Ada susur mangrove itu yang pertama, lalu terus memang ada kegiatan yang memang kita Genbi Peduli Satwa juga nanti kita ada satwa-satwa yang memang berdampak juga. Jadi pandemik ini yang menurunkan jumlah wisatawan untuk berkunjung di suatu daerah itu Iya, juga bener-bener. berkurang. Itu contohnya kayak ada di Uluwatu. Jadi ada satwa-satwa yang memang makanannya bergantung pada kunjungan wisatawan. Jadi itu berkurang. Jadi kita juga akan tetap memberikan kontribusi ke sana. Ya sekedar walaupun hanya sekedar memberikan makan itu ya untuk binatang-binatang, tapi saya rasa itu dampaknya juga lumayan. Terus ada beberapa kegiatan yang memang Bedah buku deh, kayaknya dengar-dengar tadi bakal ada iya itu juga ada bedah juga ya. buku, terus ada kegiatan yang ada kaitannya sama Bank Indonesia. Itu meningkatkan, sebenarnya itu tujuannya untuk meningkatkan sumber daya yang ada di Genbi. Itu ada capacity building, ada leadership camp. Ya, itu tuh aku bakal. Ya kalau tahun lalu tuh kita capacity building tahun lalu di Bedugul tuh. Jadi di Bedugul itu kita seru banget itu ya, capacity building. Itu 2 hari ya, 2 hari 3 3 hari 2 malam 3 ya. hari 2 malam deh Ya. kayak sana. Karena sekarang ada pandemik, jadi sepertinya kegiatan diundur. Pertama dari bulan September, terus ada kegiatan itu online. Jadi untuk leadership camp dan capacity building sepertinya akan dilaksanakan online. Secara daring ya? Ya, secara daring. Jadi tapi tetap walaupun daring, pembicaranya keren-keren. Keren-keren. Kita tahun lalu Ibu Jero Jemiwi ya kalau nggak salah ya. Ada Jero Jemiwi, terus ada Pak Muku. Memang seminar-seminar, lalu ada beberapa kegiatan. Contoh kayak kemarin ada leadership camp. Itu kan kita sama tentara ya, sama TNI. Bener-bener. Ada aku di belum masuk sih itu yang waktu leadership camp. Oh Astrid belum ya? Masuk. Masuk itu pas kita ikut capacity building. Capacity building pertama, oke. Pertama. Jadi sebelum itu kita ada juga kegiatan leadership camp sama TNI yang ada di Bangli sana. Aku sempat lihat sih di Toya Devasya. Itu juga seru banget acaranya. Nggak cuma nggak cuma mental tapi juga fisik juga ikut terlatih. Nah kita kayaknya udah banyak banget sih ngobrol-ngobrol produktif nih tentang Genbi. Terus nih pertanyaan terakhir nih untuk Kak Yudi, apa sih harapan Kak Yudi selaku Ketua Genbi Bali periode 2020 dan 2021 untuk teman-teman semua di Genbi? Ya kalau harapan sih sebenarnya Astrid itu pertama kita tetap menjaga kekompakan, tetap menjaga solidaritas dan tetap mampu memberikan kontribusi, memberikan energi untuk negeri, itu yang pertama. Lalu memang buat teman-teman mungkin nggak banyak, jadi itu tetap semangat, tetap menjaga kekompakan dan juga tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Walaupun terjadi pandemi saat ini, walaupun ada kegiatan-kegiatan yang terbatas, tapi kita di GNB semangat harus tetap ada. Lalu juga kontribusi-kontribusi kepada masyarakat dan juga anggota-anggota yang ada tentunya harus tetap terjaga dan itu tetap harus tetap terjaga. Tetap terlaksana tentunya. Ya benar-benar. Udah itu aja harapannya. Ya, Astrid ada harapan juga? Nggak ada. Nggak ada gitu doang? Nggak ada harapan, nggak ada. Udah disampaikan kayaknya semua sama Kak Yudi ya. Asik. Oke. Nah itu dia tadi beberapa penjelasan tentang Genbi Bali yang dijelaskan langsung oleh narasumber kita Kak Yudi di podcast episode pertama kali ini. Dan sebelumnya aku juga mengucapkan makasih banyak Sheshe Kak Yudi buat Sheshe. Dan aku harap obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya juga aku minta maaf kalau selama obrolan berlangsung ada perkataan yang kurang berkenan, dan juga kalau misalkan aku ada ngomong tuh kurang jelas, itu aku minta maaf. Dan sebelum mengakhiri, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kamu mungkin yang nantinya ingin bergabung di Genbi Bali tahun depan ya Kak Yudi. Iya benar kali. Ini nanti podcastnya ada di Spotify ya. Lalu bisa diakses melalui link-link Spotify yang ada. Ya, benar. Nanti kita bakal share juga kan Astrid? Ya pasti kita bakal share, dan ini sangat-sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang pengen banget gitu masuk Genbi tahun depan. Iya kayaknya Genbi sekarang juga semakin hype terus memang ada teman-teman Genbi yang jadi volunteer. Iya benar-benar. Ya, jadi saya rasa Genbi ke depan juga akan semakin hype. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ada informasi lebih, lalu kebetulan kita ada sharing session yang bisa diakses melalui Spotify. Benar banget ya.
Nah, mari kita akhiri podcast ini dengan tagline Genbi Bali. Tadi apa Kak? Biasa sih kita setelah selesai Iya, kegiatan sebenarnya itu kita Genbi selalu kayak membakar energi positif kita biar semakin semangat untuk melakukan proker selanjutnya. Itu kayak apa Kak? Mungkin bisa Iya benar. dijelaskan. Astrid, jadi Genbi itu ada tagline-nya, ada Energi energi untuk negeri. Ya, Mungkin bisa dicoba kita berdua Kak. berdua. Ya, nggak apa-apa Berdua kita aja berdua. nih. Tapi kan semangatnya Teman-teman di sini ngalir. nggak diajak? Ya, Diajak aja kali ya? diajak aja kali. Ya, biar Biar rame. energi untuk negerinya Ya tuh buat kayak teman-teman di studio bisa ikut ya. oke. Ikutan ya. Oke, teman-teman kita merapat dikit mungkin biar suaranya juga kedengeran gitu. Ya Ibu Sally juga mungkin bisa ikut. Jadi Iya. nanti GNB energi untuk negeri gitu ya. Ya Ibu Dan di Sally. sini tuh banyak banget teman-teman yang mendukung kita banget yang udah bekerja keras. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman di sini. Tepuk tangan dulu. Thank you. Tuh kan banyak kan ada di sebelah kita. Mungkin teman-teman bisa merapat ke mic aku atau Kak Yudi. Kita bakal membakar energi positif biar podcast Ngopi Bali episode selanjutnya bisa makin Ya, tambah. kita cobanya tanpa gladi ya. Jadi buat teman-teman langsung semangat GNB energi untuk negeri. Oke. Oke, ready kan semuanya? Siap ya semua? GNB energi untuk negeri. Nah itu dia tadi tagline dari Genbi Bali. Mungkin kalian bisa ingat-ingat itu energi untuk negeri. Dan sampai jumpa di Ngopi Bali episode 2. Dadah. Bye, thank you Astrid. Dadah.